kembali lagi dengan Ibu Moni. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Disimak dengan baik ya, selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat 1. Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Kedua, menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Yang ketiga, menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Yang keempat, mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Oke, baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tempat wisata. Nah, kalian pasti pernah kan mengunjungi tempat wisata? Di Indonesia ini banyak sekali tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Ada tempat wisata buatan, tempat wisata alam, tempat wisata edukasi, dan juga tempat wisata rekreasi. Untuk lebih jelas, simak dengan baik video pembelajaran ini sampai selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam tempat wisata di Indonesia. Yang pertama itu adalah Candi Borobudur. Kalian bisa lihat gambar Candi Borobudur? Borobudur adalah sebuah candi yang terdapat di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar, pada dindingnya dihiasi relief. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah. Ayo, siapa yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Yang kedua adalah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berada di Jakarta Timur. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia. Di tengah-tengah Taman Mini Indonesia Indah terdapat sebuah danau. Ada juga kereta gantung, kemudian museum dan teater IMAX Keongmas. Berbagai sarana rekreasi ini menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka. Taman Mini Indonesia Indah ini berarsitektur tradisional serta menampilkan aneka busana, tarian, dan juga tradisi daerah. Ini adalah gambar Keongmas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian ada Taman Safari Indonesia. Nah, Taman Safari Indonesia ini adalah tempat wisata yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas atau biasa kita sebut sebagai kebun binatang. Uniknya di tempat wisata ini, para pengunjung bisa lebih dekat melihat semua jenis binatang yang ada di sana dan pastinya harus menggunakan bus atau juga mobil ya. Kalau enggak nanti digigit. Lagi. Oke, kita masuk ke contoh tempat wisata buatan. Apa sih tempat wisata buatan? Nah, tempat wisata buatan ini adalah suatu tempat yang dibuat secara sengaja untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Contohnya seperti tadi kebun binatang dan juga museum. Setelah tempat wisata buatan, ada juga tempat wisata alam. Tempat wisata alam itu hutan wisata yang mempunyai berbagai keindahan alam, baik keindahan flora dan fauna maupun keindahan alam itu sendiri
yang mana memiliki keunikan corak untuk kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Nggak cuma digunakan sebagai tempat konservasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai hutan wisata dan rekreasi alam. Meskipun digunakan sebagai tempat wisata, pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip pelestarian dan perlindungan alam, jadi tetap harus kita jaga. Contohnya yaitu pantai dan juga air terjun. Oke, kita masuk lagi ke contoh tempat wisata edukasi. Nah, tempat wisata edukasi ini adalah suatu tempat wisata yang di dalamnya terdapat unsur pendidikan. Jadi, selain kalian nanti berrekreasi, kalian juga dapat pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan di tempat wisata itu. Contohnya yaitu planetarium dan juga museum. Ada lagi tempat wisata rekreasi. Tempat wisata rekreasi yaitu suatu tempat yang dikhususkan untuk berwisata atau berrekreasi. Contohnya yaitu pantai dan juga air terjun. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu cerita dongeng fabel dan kata sapaan. Cerita fabel adalah cerita fiksi atau cerita karangan penulis. Nah, tokoh yang terdapat di dalam cerita fabel ini yaitu binatang. Jadi, binatang ini memiliki karakter layaknya seperti manusia. Dia bisa ngomong seperti manusia. Nah, ini tugas untuk kalian. Silahkan disiapkan buku latihannya. Kemudian kalian tuliskan 5 contoh cerita fabel. Selamat mengerjakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang masuk ke kata sapaan lisan. Kata sapaan lisan adalah kata yang digunakan untuk menegur seseorang secara langsung. Contohnya, misalkan Benaya datang ke sekolah bertemu dengan Niko. Mereka berdua udah lama nih gak ketemu. Nah, terus Benaya itu menyapa Niko. Hey Niko, gimana kabarnya? Gitu ya. Lanjut lagi. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu sikap yang baik di dalam perbedaan. Sikap yang baik ketika bertemu dengan teman yang berbeda suku, yaitu memberi salam, menyapa, saling menghormati, dan juga saling menghargai. Jadi, ketika nanti kalian bertemu dengan teman kalian yang berbeda suku, kalian harus menyapa, gak boleh mengejek. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam yaitu bahan yang terbuat dari hasil alam. Contohnya seperti tanah liat dan juga cangkang kerang. Tanah liat ini nanti bisa dibuat menjadi guci, menjadi hiasan-hiasan dinding. Nah, yang cangkang kerang ini juga bisa digunakan untuk menghias figura. Bahan alam seperti tanah liat ini bisa dibuat menjadi karya 3 dimensi. Ini adalah contoh karya 3 dimensi dari tanah liat. Kita masuk ke bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh tangan manusia. Contohnya plastisin dan juga plastik. Oke anak-anak, materi kita selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat mengetahui berbagai tempat wisata yang terdapat di Indonesia. Kalian dapat memahami cerita dongeng fabel, kata sapaan lisan, bahan buatan, dan juga bahan alam. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Dadah!